Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah novel Al-Idrus, sales paspor cucu nabi palsu, penyebar khurafat Ba'alwi, dan kelakuannya kayak anak alay. Novel Al-Idrus atau Naufal Al-Idrus adalah seorang Ba'alwi dari kota Solo. Lahir 24 Juli 1975. Dalam banyak video yang disebar di YouTube, Novel Al-Idrus selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Bahkan dengan bangganya dia menunjukkan buku paspor keturunan Nabi yang dikeluarkan oleh Rabitah Alawiyah. Bahkan dalam banyak video, dia dengan congkaknya mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki paspor yang dikeluarkan dari Rabitah Alawiyah adalah cucu nabi palsu. Tentu klaim ini adalah klaim palsu, karena di dunia ini banyak nakobah-nakobah yang mencatat dan mengeluarkan sertifikat keturunan-keturunan dari Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad. Nakobah-nakobah internasional ini ada di Arab Saudi, Maroko, Suriah, Irak, Yordania, Iran, Libanon, Mesir, Tunisia, Libya, dan masih banyak yang lain. Rabitah Alawiyah adalah organisasi lokal, hanya mencatat keturunan Alwi bin Ubaidillah. Itu pun tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Ali Asakron untuk mencantolkan nasabnya ke nasab Nabi Muhammad. Jadi, leluhur dari novel Al-Idrus adalah leluhur fiktif. Tokohnya tidak ada dan tidak ada jejak sejarahnya. Dugaan bahwa kaum Ba'alwi bukan cucu Nabi Muhammad dari jalur paternal seperti yang mereka klaim bisa dibuktikan dengan tidak adanya catatan sejarah. Tidak adanya catatan di buku nasab di abad ke-4 sampai abad ke-9 bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad al-Abah yang di versi Ba'alwi menjadi nama Ahmad al-Muhajir. Dan yang terakhir ditemukan bukti Y-DNA yang berbeda antara DNA Nabi dan Ba'alwi. Nabi Muhammad memiliki Y-DNA J1 seperti kebanyakan penduduk Arab Saudi. Sedangkan Ba'alwi memiliki Y-DNA G2 atau GM201. DNA orang-orang dari utara Kaukasus, DNA orang-orang Yahudi Askenazi, DNA Yahudi Kasar. Jadi, leluhur Ba'alwi dari utara Kaukasus, bukan orang Arab, bukan keturunan Bani Hashim, dan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Novel Al-Idrus dalam setiap ceramahnya suka menyebarkan cerita-cerita khurafat tentang leluhurnya. Harus diingat bahwa cerita khurafat ini bukan karangan dari novel Al-Idrus sendiri, tetapi cerita-cerita khurafat ini berasal dari buku-buku karangan dari tokoh-tokoh Ba'alwi dari masa lampau. Cerita-cerita khurafat dari buku karangan Ba'alwi ini untuk menciptakan image dan kehebatan dari leluhur Ba'alwi, sehingga orang-orang awam akan terkesima, tunduk, dan percaya bahwa Ba'alwi adalah cucu Nabi. Cerita khurafat yang sering diceritakan adalah Fakih Mukhodam yang diceritakan mampu terbang bersama kambingnya dan mi'raj sebanyak 70 kali dalam semalam. Ada tokoh yang ayahnya sudah meninggal, arwahnya datang menemui istrinya, dan mereka bercinta, sehingga kemudian istrinya hamil.
dan anaknya dinisbatkan sebagai anak dari ayahnya yang sudah meninggal lama. Tentu cerita-cerita khurafat ini tidak masuk akal dan sangat merendahkan akal dan logika manusia. Bahkan sangat merendahkan Nabi Muhammad yang hanya mi'raj 1 kali dalam seumur hidupnya. Karena seringnya novel Al-Idrus menceritakan khurafat Ba'alwi, maka sangat cocok sekali kalau kita sematkan padanya sebagai tokoh penyebar khurafat Ba'alwi dari Solo. Ketika bukti-bukti bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad semakin banyak dan dikuatkan bukti YDNA Nabi yang berbeda dengan YDNA Ba'alwi, dalam banyak kesempatan novel Al-Idrus marah-marah dan menuduh mereka yang menunjukkan bukti-bukti itu sebagai orang-orang sesat yang iri dan dengki dengan Ba'alwi. Hal ini tentu sangat aneh. Kalau memang Ba'alwi adalah cucu Nabi Muhammad, tinggal ditunjukkan dokumen-dokumen yang mereka miliki dan menunjukkan bukti-bukti sejarah bahwa leluhurnya adalah tokoh real dan secara nasab kuat tercatat dalam buku-buku nasab. Akan tetapi, Ba'alwi tidak mampu menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Karena memang tidak ada catatan selama 5 abad tentang leluhur kaum Ba'alwi. Dengan demikian, klaim mereka sebagai cucu Nabi adalah tidak terbukti dan batal dengan sendirinya sebagai cucu Nabi. Novel Al-Idrus seperti anak alay yang mengambil mainan dari warung dan karena tidak bayar, mainannya diambil orang lagi. Kemudian marah-marah kepada semua orang. Jadi kita bisa sematkan novel Al-Idrus sebagai anak alay dari Pasar Kliwon, Solo. Silsilah novel Al-Idrus. Ini adalah silsilah novel Al-Idrus. Kita bahas silsilahnya dari awal sampai akhir dulu. Setelah itu, kemudian kita bahas keanehan-keanehan yang ada di silsilah ini. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah, wafat pada usia 63 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah, beliau memiliki istri pertama bernama Siti Khadijah, yang diperkirakan lahir pada tahun 20 sebelum tahun Gajah, dan wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 44 tahun Gajah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir pada tahun 35 tahun Gajah. Wafat pada usia 28 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib, yang sebenarnya adalah pamannya. Karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir pada tahun 30 tahun Gajah. Wafat pada usia 62 tahun. Di tahun 40 Hijriah. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain lahir pada tahun 4 tahun Hijriah, gugur pada usia 60 tahun, di tahun 64 tahun Hijriah. Salah satu istri Husain adalah Sarbanu. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lahir pada tahun 33 tahun Hijriah. Wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 97 tahun Hijriah.
Beliau memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir lahir pada tahun 59 tahun Hijriah. Wafat pada usia 55 tahun. Di tahun 114 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Ummi Farwa. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 80 tahun Hijriah. Wafat pada usia 68 tahun. Di tahun 148 tahun Hijriah. Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 145 tahun Hijriah. Wafat pada usia 65 tahun. Di tahun 210 tahun Hijriah. Ali Al-Uraidi memiliki putra bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib lahir pada tahun 200-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 250-an tahun Hijriah. Muhammad An-Naqib memiliki putra bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi lahir pada tahun 240-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 300 tahun Hijriah. Isa Ar-Rum memiliki putra bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir lahir pada tahun 260 tahun Hijriah. Wafat pada usia 85 tahun. Di tahun 345 tahun Hijriah. Ada beberapa versi terkait tokoh Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Terkait jumlah anak, lokasi meninggal, umur, atau tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Kita ikuti aja versi orang Ba'alwi. Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Ubaidillah. Ubaidillah lahir pada tahun 320-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun. Di tahun 383 tahun Hijriah. Ubaidillah memiliki putra bernama Alwi Awal atau Ali Al-Mubtakir. Alwi Awal atau Alwi Al-Mubtakir lahir pada tahun 350-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50-an tahun. Di tahun 400-an tahun Hijriah. Alwi Al-Mubtakir memiliki putra bernama Muhammad Maula As-Sawma'ah. Muhammad Maula As-Sawma'ah lahir pada tahun 390 tahun Hijriah. Wafat pada usia 56 tahun. Di tahun 446 tahun Hijriah. Muhammad Maula As-Sawma'ah memiliki putra bernama Alwi Sohib Baiti Jubair. Alwi Sohib Baiti Jubair lahir pada tahun
450-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 512 tahun Hijriah. Alwi Sohib Baiti Jubair memiliki putra bernama Ali Khalil Qosam. Ali Khalil Qosam lahir pada tahun 470-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 529 tahun Hijriah. Ali Khalil Qosam memiliki putra bernama Muhammad Sohib Mirbat. Muhammad Sohib Mirbat lahir pada tahun 500-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 550 tahun Hijriah. Muhammad Sohib Mirbat memiliki putra bernama Ali Wahidil Faqih. Ali Walidil Faqih lahir pada tahun 630 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 690 tahun Hijriah. Ali Walidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam lahir pada tahun 574 tahun Hijriah. Wafat pada usia 79 tahun. Di tahun 653 tahun Hijriah. Muhammad Faqih Muqaddam memiliki putra bernama Alwi Ibnul Faqih. Alwi Ibnul Faqih lahir pada tahun 600-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 69-an tahun. Di tahun 669-an tahun Hijriah. Alwi Ibnul Faqih memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 650-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 59-an tahun. Di tahun 709 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad Maulad Da'awilah. Muhammad Maulad Da'awilah lahir pada tahun 705 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 765 tahun Hijriah. Muhammad Maulad Da'awilah memiliki putra bernama Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman Assegaf lahir pada tahun 739 tahun Hijriah. Wafat pada usia 80 tahun. Di tahun 819 tahun Hijriah. Abdurrahman Assegaf memiliki putra bernama Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron lahir pada tahun 760 tahun Hijriah. Wafat pada usia 61 tahun. Di tahun 821 tahun Hijriah. Abu Bakar As-Sakron memiliki putra bernama Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah Al-Idrus adalah tokoh Ba'alwi pertama yang menggunakan nama Al-Idrus. Dan nama ini kemudian digunakan sebagai nama keluarga dari keturunannya.
Abdullah Al-Idrus memiliki putra bernama Husain. Husain belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Husain memiliki putra bernama Ahmad. Ahmad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ahmad memiliki putra bernama Abdullah Maula Tokoh. Abdullah Maula Tokoh belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah Maula Tokoh memiliki putra bernama Alwi Sohib Sibi. Alwi Sohib Sibi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Alwi Sohib Sibi memiliki putra bernama Hasan Sohib Arido. Hasan Sohib Arido belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hasan Sohib Arido memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Alwi. Alwi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Alwi memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdurrahman memiliki putra bernama Abu Bakar. Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abu Bakar memiliki putra bernama Husain. Husain belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Husain memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdurrahman memiliki putra bernama Ahmad. Ahmad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ahmad memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Muhammad memiliki putra bernama Naufal. Naufal lahir pada hari Senin 24 Juli 1975 tahun Masehi atau 15 Rajab 1365 tahun Hijriah. Saat ini Naufal masih hidup dan berumur 49 tahun. Keanehan silsilah novel Al-Idrus. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologis, pada masa lalu, orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20-33 tahun. Sehingga berdasarkan biologis dan statistik ini, maka akan ada tokoh 3-5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi.
Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi, didapatkan 72,3, 58, 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya ada 38 generasi. Jadi, ada antara 6, 20, atau 38 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Dalam silsilah ini, saya kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya, sampai Abu Bakar As-Sakron. Di kolom ketiga adalah orang-orang setelah Abu Bakar As-Sakron, dan kami belum menemukan tahun kelahiran dan kematiannya. Di kolom pertama berjarak waktu 278 tahun dengan jumlah tokoh 9 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 278 tahun dibagi 9 orang, sama dengan 30,88 tahun per generasi. Jadi, di kolom pertama ini masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua berjarak waktu 485 tahun dengan jumlah tokoh 13 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 485 tahun dibagi 13 orang, sama dengan 37,31 tahun per generasi. Jadi di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom ketiga berjarak waktu 666 tahun dengan jumlah tokoh 16 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 666 tahun dibagi 16 orang, sama dengan 41,63 tahun per generasi. Jadi di kolom ketiga ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Jadi pada kolom kedua dan ketiga ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di silsilah. Ini juga menjadi bukti bahwa ketika Ali As-Sakron mencangkokkan silsilah mereka ke silsilah Nabi, mereka tidak memperhitungkan jumlah tokoh atau generasi dalam silsilah mereka. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam silsilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal
beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Sauma'ah, yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13, yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair, yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Sauma'ah sebagai ayah sudah meninggal, dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbat, yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16, yaitu Ali Walidil Faqih, yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbat sebagai ayah sudah meninggal, dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Tiga, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di sisi lain ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 Hijriah, atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. 4. Cucu lahir lebih dulu daripada kakeknya. Di sisi lain ini terdapat cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Ini bisa dilihat di generasi ke-18, Alwi Ibnul Faqih, yang lahir pada tahun 600-an Hijriah. Sedangkan kakeknya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630, atau 30 tahun setelah cucunya lahir. Hal ini tentu saja tidak masuk akal karena ada cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. 5. Cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. 21 dari 40 generasi yang diketahui tahun lahir dan tahun kematiannya, terdapat 13 generasi tak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Adanya jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu biasanya digunakan untuk mencari di mana tokoh atau generasi yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat. Mereka adalah Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir,
Ubaidillah, Alwi Al-Mubtakir, Muhammad Maula As-Sauma'ah, Alwi Sohib Baiti Jubair, Ali Koli Kosam, Ali Walidil Faqih, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, Muhammad Maula Ta'awilah, Abdurrahman Assegaf. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-21 dan generasi ke-19, jarak mereka tidak bertemu adalah 30 tahun. Dengan jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu yang mencapai 30 tahun, kemungkinan ada satu atau dua tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak 30 tahun di sisi lain ini. Enam, mempunyai anak menjelang wafat. Ada 3 tokoh yang memiliki anak menjelang kewafatannya. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Karena setidaknya ada 3 tokoh yang anaknya lahir menjelang ayahnya wafat. Maka muncul pertanyaan, apakah tahun kehidupan mereka nyata atau hanya dipaksakan? Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Ketiga tokoh itu adalah generasi kelima, Ja'far Al-Shadiq, memiliki anak pada usia 65 tahun, 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-19, Ali, memiliki anak pada usia 55 tahun, 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-22, Abu Bakar As-Sakron, memiliki anak pada usia 58 tahun, 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Tujuh, umur tokoh yang cenderung genap. Lahir dan kematian adalah misteri ilahi, sehingga tahun kelahiran, tahun kematian, dan umur manusia pun menjadi acak. Pada sisi lain ini ada keanehan, karena umur mereka kebanyakan berakhir angka 0 atau 5. Dari 22 tokoh yang diketahui umurnya, ada 11 orang yang umurnya berakhiran angka 0, terutama berumur 60 tahun. Dan ada 3 orang yang umurnya berakhiran angka 5. Karena setidaknya ada 11 generasi yang umurnya berakhiran angka 0, maka muncul pertanyaan, apakah tahun kelahiran
dan kematian mereka nyata? Apakah umur mereka nyata? Atau hanya dipaksakan agar antar tokoh saling menyambung dengan tokoh sebelum dan sesudahnya? Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Terlihat bahwa mereka menulis tahun kelahiran dan kematian mereka secara asal-asalan dan tidak berdasar dengan kenyataan historis dari tokoh tersebut. Dari uraian ini, kita menarik kesimpulan bahwa silsilah novel Al-Aidrus ini banyak mengandung kesalahan dan keanehan. Silsilah keluarga novel Al-Aidrus seperti kisah anak alay yang kehilangan mainannya. Demikian video tentang silsilah novel Al-Aidrus. Sales paspor cucu nabi palsu, penyebar kurafat ba'alwi, dan kelakuan kayak anak alay. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.